bala tentara kerajaan Baka menyerang secara sporadis kerajaan Pengging. Ratu Baka dan Patih Gupala memimpin langsung penyerangan. Tidak mau kalah, Prabu Damarmaya dari Pengging mengirim putranya yang sakti mandraguna yang bernama Bandung Bandawasa dan berhasil menumpas seluruh pasukan Baka yang berbangsa raksasa. Setelah gugurnya Prabu Baka, Pangeran Bandung Bandawasa menyerbu masuk ke dalam keraton Baka. Di sana, ia terpikat oleh kecantikan Rara Jonggrang. Ia pun melamar sang putri, tetapi ditolak karena sang putri tidak mau menikahi pembunuh ayahnya. Karena terus dibujuk, akhirnya sang putri bersedia dipersunting dengan dua syarat yang mustahil untuk dikabulkan. Pertama adalah pembuatan sumur yang dinamakan Sumur Jalatunda. Syarat kedua adalah pembangunan 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Bandung Bandawasa menyanggupi kedua syarat tersebut. Pertama, ia berhasil menyelesaikan Sumur Jalatunda berkat kesaktiannya. Setelah sumur selesai, Rara Jonggrang berusaha memperdaya sang pangeran agar bersedia turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Setelah Bandung Bandawasa turun, sang putri memerintahkan Gupala untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu. Akan tetapi, Bandung Bandawasa berhasil keluar dengan cara mendobrak timbunan batu berkat kesaktiannya. Bandung Bandawasa marah, namun segera tenang karena kecantikan dan bujuk rayu sang putri. Untuk mewujudkan syarat kedua, Bandung Bandawasa memanggil seluruh makhluk halus dari perut bumi. Dengan kekuatan mereka, ia berhasil menyelesaikan 999 candi. Ketika Rara Jonggrang mendengar kabar bahwa candi ke-1000 hampir selesai, ia berusaha menggagalkannya. Ia membangunkan dayang-dayang istana dan perempuan-perempuan desa untuk mulai menumbuk padi dengan antan, serta memerintahkan agar gundukan jerami dibakar di sisi timur. Suara antan yang bertalu-talu mengesankan bahwa aktivitas subuh telah dimulai. Sementara cahaya dari timur memberi kesan bahwa sebentar lagi matahari akan terbit, sehingga para makhluk halus bersembunyi kembali ke perut bumi. Akibatnya, hanya 999 candi yang berhasil dibangun sehingga usaha Bandung Bandawasa gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Rara Jonggrang, Pangeran Bandung murka dan mengutuk Rara Jonggrang agar menjadi batu. Sang putri berubah menjadi arca terindah untuk menggenapi candi terakhir. Legenda ini adalah dongeng atau cerita rakyat yang menjelaskan asal mula yang ajaib dari situs-situs bersejarah di Jawa, yaitu Keraton Ratu Baka, Candi Sewu, dan Arca Durga di ruang utara Candi Utama Prambanan. Faktanya, candi-candi ini berasal dari abad ke-9 dan diduga dongeng ini disusun pada zaman Kesultanan Mataram. Tafsiran lain menyebutkan bahwa legenda ini kemungkinan merupakan ingatan kolektif samar-samar masyarakat setempat mengenai peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di kawasan ini, yaitu peristiwa perebutan kekuasaan antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Prabu Baka mungkin dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra, Rakai Pikatan sebagai Bandung Bandawasa, dan Pramodawardhani putri Samaratungga sekaligus istri Rakai Pikatan sebagai Rara Jonggrang. Peristiwa bersejarah sebenarnya adalah pertempuran antara Bala Putra Dewa melawan Pramodawardhani yang dibantu suaminya Rakai Pikatan, yang akhirnya dimenangi oleh Rakai Pikatan dan mengakhiri dominasi Wangsa Sailendra di Jawa Tengah. Menurut prasasti Siwagra, Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus berkembang dan diperluas oleh Belitung Masambu pada masa Kerajaan Medang. Candi Prambanan ini juga berfungsi sebagai tempat upacara penggelaran penting Kerajaan Mataram kuno. Ratusan tahun lalu, sekitar tahun 1773, Candi Prambanan ditemukan kembali oleh seorang berkebangsaan Belanda. Saat ditemukan, Candi Prambanan kondisinya sangat rusak karena bencana alam dan peperangan. Pada masa pendudukan Inggris, Thomas Stamford Raffles memerintahkan untuk melakukan penyelidikan tentang bangunan Candi Prambanan. Namun penyelidikan tidak serius, sehingga terjadi penjarahan pada ukiran-ukiran batu candi.
Sosok yang dipercaya sebagai Roro Jonggrang pada Candi Siwa sebenarnya adalah Arca Durga Mahesa Suramardini. Durga adalah tokoh yang diciptakan oleh para dewa dengan maksud untuk mengalahkan raksasa Mahesasura yang berniat mengusir para dewa dari tempat tinggalnya di Kahyangan. Kesaktian Mahesasura sangat luar biasa, bahkan kesaktiannya tersebut tidak dapat dikalahkan oleh Indra selaku pimpinan para dewa dan Kumara selaku kepala pasukan pengawal Kahyangan. Karenanya, para dewa bersepakat untuk menggabungkan kesaktiannya guna mengalahkan Mahesasura dalam satu wujud tokoh yang memiliki semua kesaktian dewa. Menurut mitologinya, Durga diciptakan dari lidah api yang menggambarkan kesaktian Brahma, Wisnu, Siwa, serta dewa-dewa lainnya dalam wujud aspek feminim dari dewa yang bersangkutan. Setelah diciptakan, Durga tumbuh dengan cepat menjadi wanita yang sangat cantik dan bertangan 10. Dalam setiap tangannya, Durga memegang senjata khusus yang merupakan hadiah para dewa. Di antaranya cakra milik Wisnu, trisula milik Siwa, sangka milik Waruna, pisau milik Agni, busur panah milik Wayu, sinar yang masuk ke tubuh Durga adalah hadiah Surya, kaladanda milik Yama, vajra milik Indra, dan dundumbaka, kalung mutiara hitam milik Sesa, dan cangkir berisi anggur milik Kubera. Selain memiliki sejumlah senjata untuk mengemban tugas para dewa tersebut, Durga pun diberi hadiah seekor harimau Himalaya sebagai tunggangannya. Akan tetapi dalam perwujudannya sebagai ikon, Durga sering pula digambarkan menunggang singa. Padmapita Abharana yang dikenakan Durga pun bukan sembarangan, karena pakaian dan perhiasan tersebut juga merupakan hadiah para dewa. Pakaian anting-anting, kalung, gelang, dan cincin adalah hadiah dari Rarnawa. Sementara kalung mutiara yang dikenakan Durga adalah mutiara hitam yang dihadiahkan oleh Sesa. Peperangan antara Durga dan Mahesasura yang digambarkan dalam mitologi merupakan hal yang menarik untuk diungkap. Hal tersebut karena penggambarannya tidak hanya menggambarkan peperangan semata antara kubu putih dan kubu hitam yang melambangkan perjuangan untuk mengalahkan kejahatan, tetapi juga munculnya ikon wanita di medan pertempuran. Melalui mitologi tersebut, perubahan peran Durga sangat signifikan terkait dengan kemunculannya di medan pertempuran yang biasanya menjadi wilayah kebanggaan kaum laki-laki. Di India, Durga pada mulanya dipuja di rumah-rumah sebagai dewi pelindung biji-bijian supaya dapat tumbuh dengan subur dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Durga didudukkan menjadi dewi yang sangat penting sebagai pahlawan. Bahkan kedudukannya pun disetarakan dengan para kesatria laki-laki. Dalam hal ini, Durga tidak sebagai istri dewa, melainkan sebagai individu dewa yang mandiri. Diceritakan bahwa Durga dengan mengendarai harimau mendaki Gunung Widya yang merupakan kediaman dari Mahesasura untuk menantangnya di medan pertempuran. Dengan senjata para dewa, Durga dengan mudah mengalahkan para raksasa yang ada di gunung tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan Mahesasura. Raksasa berwujud kerbau ini sangat luar biasa saktinya, sehingga tidak dapat dikalahkan dengan senjata para dewa. Kemudian Durga naik ke atas punggung harimaunya untuk melompat ke punggung Mahesa, menginjak lehernya, menusukkan trisula ke dada Mahesa. Matilah sang raksasa yang menakutkan. Durga pun mendapat julukan Mahesa Suramardini atau pembunuh raksasa berwujud Mahesa. Para dewa dan penghuni kahyangan lainnya pun menjadi lega. Mereka memberi selamat dan penghormatan kepada Durga karena mengalahkan Mahesa berarti menyelamatkan dunia dan dharma. Sejak saat itulah Durga Mahesa Suramardini dipuja sebagai dewi penyelamat, dewi penghalang rintangan, dan siapapun yang memujanya pada saat kesulitan maka akan mendapat kemudahan dari Durga. Pada periode Jawa Tengah kuno, Durga merupakan dewi yang paling banyak dipuja. Asumsi ini didasarkan pada jumlah temuan arca Durga yang tersebar baik di wilayah maupun periode Jawa Tengah kuno. Sejumlah arca Durga yang ditemukan menunjukkan keragaman, mulai dari ukuran, cara penggambaran, hingga kualitas pengerjaannya. Kajian tentang Durga yang dibuat oleh Haryani Santiko misalnya memberikan penjelasan bahwa dari sejumlah arca Durga yang menjadi objek kajiannya, hampir 150 individu hanya satu arca Durga yang terbuat dari logam. Selebihnya terbuat dari berbagai jenis bahan batu.
Arca logam yang dimaksud adalah arca Durga yang terbuat dari bahan perunggu yang ditemukan di Ponorogo. Mengingat ukuran arca Durga perunggu tersebut hanya berukuran kecil, maka kemungkinan arca tersebut tidak didudukkan sebagai Parswa Dewata, melainkan sebagai Ista Dewata. Berbeda dengan arca logam, arca Durga yang dibuat dari batu sering dijumpai penempatannya dalam bangunan candi. Apabila ditempatkan dalam bangunan candi, Durga didudukkan sebagai Parswa Dewata yang ditempatkan dalam bilik utara candi atau di bilik sebelah kiri Garbhagraha. Durga diarcakan sebagai dewi yang mengenakan sejumlah arbarana dan menginjak punggung Mahesa. Jumlah tangan Durga bervariasi mulai dari 2 hingga 10. Sikap tangan yang paling penting adalah satu tangan kanannya memegang ekor Mahesa dan satu tangan kirinya menjambak rambut raksasa yang keluar dari kepala Mahesa. Apabila tangannya digambarkan lebih dari 2, maka tangan yang lainnya memegang senjata yang digunakan dalam pertempuran melawan Mahesasura. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, tokoh Rara Jonggrang adalah tokoh rekaan atau tokoh fiksi yang kemungkinan tercipta dari bentuk arca Durga, karena arti Rara Jonggrang sendiri adalah wanita berpinggang ramping. Terlepas dari itu semua, kisah Rara Jonggrang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya menepati janji. Jika kita tahu tidak bisa menepati, lebih baik tidak berjanji. Menepati janji adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng. Ini adalah inti dari integritas kita dan cara kita membangun hubungan yang kokoh. Ketika kita menepati janji, kita membangun dunia yang lebih dapat diandalkan dan lebih baik untuk semua orang. Mari kita berkomitmen untuk selalu menepati janji kita. Tidak peduli sekecil apapun itu adalah kunci kesuksesan sejati dalam hidup.